apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya itu masih belum bisa saya terapkan. Di kesempatan pagi ini saya ingin berterima kasih kepada Oma dan Opa selaku selaku gembala tempat ini, karena kami diberi kesempatan untuk men-sharingkan di depan mimbar. Itu suatu hal yang luar biasa bagi kami, karena ini pertama kali ini ada pengalaman dan pembelajaran saya yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya mau menyampaikan kalau firman pada hari ini itu tentang bagaimana kita meresponi dan respon yang menentukan. Dengan tipe khotbah tekstual topikal, saya akan bawakan dengan secara mudah dipahami. Sebelum kita masuk lebih jauh, ada pertanyaan yang muncul di pikiran saya. Menurut kita semua, apakah hal terpenting yang harus kita jaga dalam hidup kita saat ini? Ada yang berkata kalau hal yang penting yang harus kita jaga ialah pikiran. Ada juga orang-orang yang berkata kalau hal yang dijaga itu adalah kesehatan, harta, dan bahkan banyak hal yang lain harus dijaga. Tidak ada yang salah ketika kita berpikir suatu hal yang penting itu harus kita jaga. Tapi yang mau saya bawakan hari ini, sesuatu yang penting yang harus dijaga itu ialah hati. Kenapa hati? Saya akan membagikan dengan sebuah ilustrasi. Saya akan menceritakan. Ilustrasinya seperti ini. Ada sepasang suami istri yang barusan pindah rumah. Mereka pindah ke sebuah perumahan, dan di pagi hari itu sepasang suami istri ini sedang sarapan pagi sambil melihat ke luar jendela, dan di seberang jendela itu ada seorang tetangga mereka yang sedang menjemur pakaian. Nah, di pagi hari itu sang istri ini berkomentar karena melihat keluar. Dia berbicara kepada suaminya, coba lihat, tetangga itu kalau nyuci baju kok nggak bersih, kok masih kotor. Apa keluarganya nggak risih dengan pakaian yang masih dicuci itu kotor? Terus suaminya tidak berkomentar, suaminya hanya diam terus lanjut makan. Di hari berikutnya sama lagi, si istri ini komentar lagi. Habis ngeliat tetangga nyuci, kenapa ya tetangga kita itu nyuci kok nggak bersih? Kayaknya dia harus ganti sabunnya yang lebih mahal atau mesin cucinya yang lebih bagus. Sekali lagi suaminya nggak berkomentar apa-apa. Hari berikutnya si istri komentar lagi. Dengan jengkelnya dia bilang, apakah aku harus ngajarin tetangga kita itu cara nyuci yang benar dan baik biar pakaiannya bersih? Suaminya tidak berkomentar. Seminggu berlalu. Di pagi hari berikutnya sang istri terkejut dan heran melihat tetangga yang nyuci itu mulai bersih. Dia komentar lagi pada suaminya, oh tumben sekarang kayaknya dia udah bisa tahu cara nyuci yang bagus gimana, cara nyuci yang benar gimana. Terus pertama kali suaminya berkomentar seperti ini, tadi pagi sebelum kamu bangun, aku bangun duluan pagi-pagi dan inisiatif untuk membersihkan rumah. Ternyata selama ini jendela kita ini kotor. Jadi permasalahannya itu bukan cara mencuci atau baju yang kotor dari tetangganya itu, tapi adalah jendela yang kotor. Ketika jendela kotor, kita melihat keluar, apa yang akan kita lihat? Ya semuanya kotor. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita melihat hal di luar kita dengan jendela hati kita yang kotor, semua yang kita lihat itu akan kotor. Jadi ada sebuah kata-kata seperti ini. Jika hati kita bersih, maka pikiran kita akan bersih. Jika pikiran kita bersih, maka perkataan yang keluar dari mulut kita itu akan bersih. Dan jika perkataan yang keluar dari mulut kita itu bersih, maka perbuatan kita itu akan bersih. Di ilmu kedokteran, hati kita itu adalah organ yang sangat penting bagi tubuh kita manusia ini. Karena hati mempunyai hal terpenting seperti dia menetralkan racun. Jadi kalau hati kita rusak atau hati kita tergores, maka racun itu nggak bisa netral di hidup kita, di tubuh kita. Kita akan banyak penyakit, kita akan jatuh sakit karena keracunan. Dan kalau beberapa psikolog dan penulis mengatakan kalau hati itu adalah kontrol emosi, menara kontrol emosi di hati kita.
di hidup kita. Jadi hati itu adalah organ yang dapat merasakan apa yang orang-orang perbuat. Pertama yang merasakan itu adalah hati, karena hati itu adalah menara kontrol emosi kita. Jadi ya, hati adalah salah satu yang harus dijaga dan itu yang terpenting. Mari kita buka Alkitab kita di Amsal 4 ayat 23. Operator LCD tolong dibantu. Amsal 4 ayat 23. Yang udah ketemu katakan Tuhan baik. Di sini akan saya bacakan Amsal 4 ayat 23 dengan judul perikop nasihat untuk mencari hikmat. Ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Raja Salomo menuliskan kitab Amsal ini pastinya adalah suatu kewahyuan dan ilham yang datang daripada Tuhan. Kitab Amsal ini adalah kitab hikmat. Jadi Raja Salomo ini seperti menasihatkan kepada kita bagaimana nasihat untuk mencari hikmat. Jika kita bahas dari ayat 1 di Amsal 4 ayat 1 sampai ayat ke-27, maka akan banyak nasihat-nasihat tentang kita untuk mencari hikmat. Tapi akan saya bahas di sini ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa hati yang harus dijaga? Banyak orang berpikir kalau pikiran kita, otak kita yang harus dijaga. Karena otak kita, pikiran kita itu menentukan perilaku kita, menentukan perbuatan kita akan bagaimana. Tapi di sini firman Allah mengatakan kalau jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi hati yang harus dijaga. Karena hati kita dapat melihat dari sikap dan sifat seseorang itu lewat hati. Kalau hatinya baik, tentulah perbuatan, perkataan, dan tingkah lakunya itu baik, seperti apa yang saya singgung di awal tadi. Jika sebelumnya saya pernah sharing tentang jaga respon hati, ketika kita tidak bisa menjaga hati kita, maka berkat-berkat Tuhan, kesempatan-kesempatan Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan, itu kita tidak akan dapatkan. Bahkan Tuhan akan meninggalkan kita. Seperti contohnya, waktu itu saya ambil Musa. Ketika Musa sudah taat dengan Tuhan, tetapi Musa tidak bisa menjaga respon hatinya. Dia emosi karena tuntutan dari orang-orang Israel yang menuntut dia untuk air. Lalu Musa dengan ketaatannya, tapi padahal Tuhan sudah berkata, perkatakan kepada batu itu untuk mengeluarkan air ke gunung itu, tapi Musa malah memukulnya. Dia kehilangan respon hatinya, dan apa yang diterima Musa? Dampak negatif yang diterima Musa itu ialah dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Padahal dia adalah orang yang taat dengan Tuhan, tapi dia malah kehilangan respon hatinya dan kehilangan kesempatan-kesempatan yang besar daripada Tuhan. Jadi pagi hari ini saya juga ingin menyampaikan beberapa tokoh Alkitab lagi yang mendapatkan dampak negatif karena tidak bisa menjaga hatinya. Yang pertama yaitu tokoh Alkitab Hawa. Hawa memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan karena hatinya tertarik pada buah pohon itu, seperti di Kejadian 3 ayat 6. Karena hatinya, dia tidak bisa menjaga hatinya. Apa yang dikatakan Tuhan hanya ada di pikirannya, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Jadi hatinya tertarik untuk makan buah pohon itu. Dan apa dampak negatif yang diterima Hawa? Bukan hanya Hawa yang mendapatkan dampak negatifnya, tapi suami Adam juga mendapatkan dampak negatifnya. Yang diterima Hawa apa? Dampak negatifnya, dia akan diturunkan ke bumi. Dia akan mengalami kesusahan dan kesakitan saat melahirkan, dan dia harus tunduk kepada suaminya. Dan suaminya harus bekerja keras untuk menghidupi semua keluarganya di bumi. Jadi ketika kita tidak bisa menjaga respon hati kita, maka Tuhan akan dampak negatif itu akan terus menghantui kita, akan turun di atas kita. Dan contoh yang kedua ada Kain. Di Kejadian 4 ayat 6, Kain panas hati sehingga membunuh adiknya Habel. Apa yang dampak negatif diterima Kain? Tuhan kasih tanda dia akan sengsara selama hidupnya, dan Tuhan akan menjauh dari hidupnya. Bahkan orang-orang tidak akan membunuh dia karena dia akan mengalami kesengsaraan karena tanda yang dikasih Tuhan. Dan contoh yang ketiga yaitu Saul.
Saul menjadi panas hati terhadap Daud sehingga dia ingin membunuh Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak bisa menjaga respon hati kita, banyak hal-hal yang hilang dalam hidup kita. Bahkan berkat, damai sejahtera, kasih karunia, dan kesempatan-kesempatan yang udah dikasihkan Tuhan, sebenarnya kita akan capai itu besoknya. Tapi karena kita kehilangan respon hati kita tidak bisa mengontrol emosi kita, kita tidak bisa mengontrol hati kita, maka semua itu buyar, hilang. Jadi Tuhan tidak berkenan kepada orang yang panas hati, yang sering emosi, yang punya iri hati, dendam. Tapi Tuhan akan menyertai orang-orang yang lurus hatinya. Contohnya Daud. Saul ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi Daud dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat ada ketulusan di hati Daud, ada lurus di hati Daud. Karena Daud dapat merespon hatinya walaupun Daud pernah jatuh, tapi dia selalu sertakan Tuhan di dalam kejatuhan. Hatinya selalu meresponi, kalau ini loh yang Tuhan mau sebenarnya. Saya akan sedikit kesaksian tentang jaga respon hati dalam 1 minggu ini. Itu sebelum saya menyampaikan firman di hari ini tentang respon hati, saya malah 1 minggu kayak respon hati itu kayak diuji banget dari dosen-dosen yang agak gimana dalam ngasih tugas, ada miskomunikasi jadi bikin hampir berantem sama dosen. Jadi ada teman-teman di sekitar juga yang bikin emosi kita naik, hati kita itu kayak panas. Tapi kita harus jaga respon hati, karena bagaimana saya akan menyampaikan firman Tuhan jika respon hati saya belum benar? Bagaimana saya ingin menyampaikan tentang respon hati yang benar? Jadi dalam 1 minggu itu saya selalu, setiap marah, setiap emosi saya datang ke Tuhan. Saya sendiri malam-malam ke taman doa, saya berdoa sendiri. Tuhan, maaf Tuhan, aku minta ampun karena aku masih gagal dalam menjaga respon hatiku. Ini loh Tuhan, sesulit ini. Kita ini masih manusia yang mudah jatuh, bahkan susah untuk mengontrol respon hati kita. Jadi setiap jatuh, setiap hati ini mulai sakit karena perkataan teman-teman atau karena kelakuan teman-teman kita di asrama mungkin, atau kita lagi serius-serius nugas misalnya, terus kita digangguin, diajak main lah, itu kayak rasanya perlu kesabaran, harus sabar banget menghadapi kayak gitu. Nah, tapi ketika kita mampu sabar, Tuhan itu melihat, oh anak ini bisa menjaga hatinya. Jadi Tuhan itu akan menyertai kita. Hati kita yang lurus pasti Tuhan pakai. Kita akan disertai Tuhan. Nah, di sini saya akan membagikan 3 poin tentang menjaga hati. Bagaimana cara kita untuk menjaga hati agar tetap kondusif dan memancarkan kehidupan yang positif bagi hidup kita. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ketika kita tidak bisa menjaga respon hati kita, kehidupan seperti apa yang akan terpancar? Misalnya respon hati kita buruk, pastilah apa yang terpancar dari kehidupan kita adalah sesuatu yang buruk. Respon hati kita selalu marah, kita iri hati, kita dendam. Bahkan kelakuan kita, perbuatan kita yang terpancar di kehidupan kita pastilah gak jauh seputar itu. Kita akan mudah dendam, kita akan mudah iri hati, kita akan mudah sakit hati. Tapi ketika kita mampu menjaganya, kehidupan kita yang terpancar itu adalah sesuatu yang baik, yang positif. Nah, poinnya apa yang akan saya sampaikan di kesempatan ini? Poin bagaimana cara kita menjaga respon hati kita agar kehidupan kita memancarkan sesuatu atau kehidupan kita itu positif bagi kita dan juga bagi sesama kita. Poin yang pertama itu membawa hati kita ke hadapan Tuhan. Kenapa? Jadi setiap kita melakukan kesalahan, setiap kita hati kita sakit, hati kita iri atau dendam, emosi panas, kita berdoa, sampaikan kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, hari ini hatiku sakit lagi, hari ini aku gak merasakan damai, aku dendam sama orang itu. Tuhan tolong, karena Tuhan itu Maha Penolong, Dia akan tolong, Dia akan bantu balut hati kita. Amen. Dia akan bantu isi kekosongan, isi gores-goresan yang ada di hati kita. Karena seperti yang saya bilang tadi, hati itu adalah organ terpenting yang bisa menetralkan racun.
Jika hati kita luka, racun itu keluar. Begitu juga di kehidupan kita. Ketika kita tidak bisa menjaga respon hati kita, maka yang keluar adalah racun, bukan sesuatu yang positif. Jadi ketika kita dapat masalah, hati kita bawa ke Tuhan, doakan, karena Tuhanlah yang menguji hati dan Tuhanlah yang melihat hati kita. Jadi tidak ada yang kita bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Bahkan hati kita yang terdalam pun Tuhan tahu. Goresan-goresan yang muncul, bawa ke Tuhan, katakan ke Tuhan, Tuhan, ini loh Tuhan, rasa sakitku, Engkau balut, Engkau kasih lagi kesempatan buat aku bisa belajar untuk merespon hatiku. Selalu seperti itu, bawa ke Tuhan. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, belajar kepada firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Dari Kejadian sampai Wahyu, itu banyak nasihat-nasihat, banyak wahyuan, ilham-ilham yang diturunkan oleh Tuhan kepada para penulis. Mereka tahu ketika kita membaca, yang kita baca selalu akan ada teguran-teguran bagi hati kita. Selalu ada nasihat-nasihat untuk kita meresponi bagaimana hati kita, yang benar itu gimana. Banyak ayat-ayat Alkitab yang menentukan respon hati kita. Ketika kita mulai jatuh, misalnya kita mulai dendam, mulai marah, banyak ayat-ayat Alkitab ini, firman-firman Allah ini banyak yang mengatakan tentang jaga hatimu, contohnya di Amsal 4 ayat 23, dan banyak lagi. Jadi ketika kita jatuh, baca firman Tuhan. Kenapa harus firman Tuhan? Karena di setiap firman Tuhan itu adalah hal-hal yang emang Tuhan katakan, Tuhan turunkan untuk kita, untuk jadi pedoman hidup kita. Alkitab ini loh pedoman hidup kita. Hati kita itu emang udah sakit, tapi ketika kita sakit, pertama bawa ke Tuhan, doakan. Yang kedua, baca Alkitab, baca firman ini. Banyak hal yang bagus, hal yang penting, yang membangun kita untuk terus menjaga respon hati kita. Dan poin yang ketiga, ini yang paling susah, yaitu mau dan siap dibentuk. Kita manusia masih punya kedagingan yang kuat. Jika kita berbicara hati kita tidak terima, karena daging kita itu terlalu kuat. Jadi ketika kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau serahkan, kita mau dan siap untuk dibentuk, maka kita harus siap juga dan mau juga mengalami prosesnya. Di balik proses itu mungkin banyak sakit hati. Mungkin kita akan diproses di tempat yang kita tidak suka. Kita akan diproses dengan orang-orang yang tidak kita sukai, yang jauh dengan cara hidup kita. Itu akan susah. Hati kita ini akan menolak, sakit. Daging kita juga akan menolak. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau dibentuk, ketika kita siap dan menerima apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, seperti yang saya katakan, semua berkat, kasih karunia, damai sejahtera, bahkan kesempatan-kesempatan yang luar biasa itu akan diturunkan Tuhan ke hidup kita. Amin. Amin. Jadi Tuhan akan pakai hidup kita ketika kita mau dan siap untuk dibentuk. Tapi poin ini susah. Kenapa susah? Tuhan itu sebenarnya mampu untuk membalut, memulihkan hati kita. Tapi karena hal-hal kita tidak mau berserah, kita tidak siap untuk dibentuk. Setiap kali Tuhan tegur, kita malah sakit hati. Setiap kali kita mendapat teguran, bukannya kita terima, tapi kita emosi, tapi kita marah, kita malah dendam, karena kita nggak terima dengan apa teguran-teguran itu. Itu salah satu respon hati yang salah. Jadi kalau kita mau dan siap untuk dibentuk, kita pasti akan banyak menerima teguran, banyak perkataan yang akan mungkin rusak respon hati kita. Kita akan sakit hati, mungkin kita akan marah, kita akan emosi. Tapi dari situ Tuhan melihat prosesnya. Kita harus lihat ke depannya. Kalau kita udah serahkan, kita siap dan kita mau dibentuk. Kalau kita masih marah dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu nggak benar. Jadi percayalah, ketika kita mau dibentuk dan siap, kita harus juga menerima semuanya. Dari hal yang baik untuk hati kita, bahkan hal yang sakit untuk hati kita, kita harus terima. Karena Tuhan akan balut hati kita, Tuhan akan perbaiki lagi hati kita yang udah mulai mungkin remuk, bahkan hancur. Tuhan akan bentuk itu lagi. Tuhan akan jadikan itu sesuatu yang indah. Beberapa minggu yang lalu kami dapat suatu pembekalan dari seorang hamba Tuhan.
Jadi hamba Tuhan ini berkata seperti ini. Hati kita itu ada bagian kecil yang kosong, yang gak bisa diisi oleh apapun. Hati kita itu ada sesuatu yang kecil yang kosong yang gak bisa diisi dengan apapun. Tapi kadang kita salah mengisinya. Ya kita isi dengan hal-hal yang mungkin salah. Mungkin kita isi dengan sakit hati, dendam, marah. Itu akan menjadi luka-luka kecil dalam hati kita. Dan luka-luka kecil itu adalah luka yang sangat susah disembuhkan pada hati kita. Karena setiap luka itu ada kecil, kita tambah lagi dengan luka yang kecil, luka itu akan menumpuk. Dan kita nggak tahu sekecil apa luka itu. Makanya itu dapat menentukan respon hati kita buruk. Dengan tema yang saya bawakan, respon hati yang menentukan bagaimana kita mau jalan, bagaimana kita mau hidup. Apakah kita akan dengan respon hati yang buruk? Itu akan menentukan kehidupan, dan apa yang akan kita lakukan itu selalu buruk. Dan itu akan menjadi dampak negatif bagi hidup kita sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi jika kita mampu responi dengan baik, hati kita dengan baik, maka seperti yang saya katakan di awal, hati kita baik, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu akan baik. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu untuk belajar untuk menjaga respon hati. Walaupun sangat susah untuk menjaga respon hati, tapi ingat 3 poin ini. Bagaimana cara kita agar dapat hal positifnya? Bagaimana cara kita untuk merespon dengan benar? Yang pertama tadi berdoa, nyatakan kepada Tuhan. Yang kedua, baca firman Tuhan, karena di situ banyak teguran-teguran, banyak perintah. Dan ketiga, kita harus siap dan mau untuk dibentuk. Oleh karena itu, pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan, supaya pikiran, perbuatan, dan perkataan kita benar di hadapan Tuhan. Ketidakberesan dalam hati akan menghalangi sukacita, damai sejahtera hadir kita, dan kita akan kehilangan berkat-berkat dari Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita tidak bisa menjaga hati kita belum beres, maka semua hal yang baik daripada Tuhan itu tidak akan turun ke hidup kita. Tapi ketika kita mampu membereskan apa yang ada di hati kita mampu untuk menyelesaikan semua sakit hati, dendam, iri hati kita, dan kita nyatakan kayak tadi kita berdoa, baca firman, dan kita siap, maka berkat-berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih yang dari Tuhan, dan kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang Tuhan siapkan, itu akan kita terima dalam waktu dekat. Amin. Amin. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi tetap ingat, respon hati adalah sesuatu yang sangat susah untuk dilakukan, untuk dijaga. Tapi ketika kita mampu membawa semuanya ke dalam doa, kita membaca firman, dan kita siap dan mau dibentuk, percayalah respon hati kita akan baik, dan apa yang akan kita sampaikan, kita perlakukan, yang keluar adalah hal positif, bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Dan itu akan menjadi sebuah sebuah hal yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita kalau ada pribadi yang baik di hidup kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Saya undang main musik untuk maju ke depan. Singer. Di kesempatan pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita. Kita tundukkan hati kita. Kita mengangkat satu pujian pribadi yang mengenal hati. Karena Yesus itu tahu pribadi hati kita seperti apa. Dia mampu mengenal, bahkan yang tidak kita tahu sekalipun. Orang tidak tahu sekalipun, tapi dia tahu. Tundukkan kepala kita, mari kita angkat satu pujian ini. Hatiku
Begitupun jiwaku, hanya pribadi yang mengenal hariku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Kita posisikan, kita berdoa. Sayang tahu rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Mari kita sama-sama. Hanya Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. musim baik dan dalam kesempatan pagi hari ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Jika ada rasa sakit hati, rasa iri hati, dendam yang saat ini kita rasakan, atau bahkan dendam-dendam lama yang bahkan kita sampai saat ini sudah lupa, tolong kita nyatakan ke Tuhan pada hari ini. Pribadi berdoa
masing-masing pribadi berdoa, katakan kepada Tuhan jika masih ada rasa sakit hati. Tuhan, kami percaya Kau datang di tempat ini, Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kau tahu setiap hati kami yang sakit, yang ada dendam, dan bahkan terluka. Pagi hari ini kami percaya Kau balut, Tuhan. Kau sembuhkan hati kami, Tuhan, dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami masih mengalami sakit hati, dendam, iri hati. Pagi hari ini Kau pulihkan, Tuhan. Kami terima semua kesembuhan pemulihan daripada-Mu. Kami ada satu kekosongan di hati kami yang hanya Engkau yang bisa isi, Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami mau Engkau isi hati kami, Tuhan. Hanya Engkau yang mengisi. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Sudah mendengar sepenuhnya bagaimana cara kami untuk merespon itu, bagaimana mereka menjadi dampak yang positif dan mencerminkan kehidupan yang benar. Tuhan terus bicara pada setiap kami, Tuhan. Jika kami mulai lupa, Kau ingatkan lagi firman, Kau ingatkan lagi poin-poin kami. Dan ketika kami merasakan hati yang sakit, kami mulai dendam dan iri, Kau ingatkan agar kami berdoa dan menyatakan kepada-Mu, Tuhan. Dan kami taat untuk membaca firman-Mu, dan kami ajar kami untuk siap dan mau untuk Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak sempurna, kami tidak siap, tapi pada hari ini Engkau sempurnakan setiap kami, Tuhan. Hati kami yang hancur, Engkau sempurnakan, Engkau balut, Tuhan. Engkau sembuhkan. Dan apa yang akan keluar dari pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, semuanya itu baik untuk memuliakan Nama-Mu. Mari kita angkat pujian ini dengan pelan dalam hati. Hanya Engkau, hanya Engkau. Biarlah firman ini terus jadi terpikirkan dalam hidup kami, agar kami bisa melakukannya, agar kami bisa menjaga respon hati kami sebagaimana yang Kau mau, agar semua berkat sukacita, damai sejahtera, dan kesempatan yang Kau siapkan atas setiap kami itu terjadi bagi hidup kami, Tuhan. Tuhan, Hamba tahu Hamba tidak menyampaikannya dengan sempurna, tapi Hamba percaya Kau yang menyempurnakan setiap semuanya. Hikmat-Mu turun atas setiap kami, agar apa yang kami sampaikan itu sampai pada kami dengan sesuai dengan apa yang Kau mau. Tuhan, kasih-Mu turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengaku-Mu. Haleluya. Amin. Silakan itu saya serahkan ke pemimpin pujian.
saudara semuanya diberkati. Amin. Seperti yang dikatakan Amsal 4 ayat 23 tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sudah terpancar kehidupan. Jadi apa yang telah dikatakan Kak Reksa tadi, Tuhan itu tidak suka dengan orang yang suka emosi, pendendam, suka marah, suka iri hati. Jadi apa yang tadi dikatakan, apa yang harus kita lakukan, yaitu membawa hati kita kepada Tuhan dan mau dibentuk serta mau menjaga hati, respon hati. Amin saudara semuanya. Biarlah apa yang telah disampaikan Kak Reksa tadi bisa menjadi berkat dan bisa menjadi renungan dan refleksi bagi kehidupan kita masing-masing. Amin. Setiap hari kita diberkati Tuhan, kita diberikan kesehatan, kita dilancarkan pekerjaan kita, aktivitas kita, kegiatan kita. Untuk itu mari kita belajar untuk memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Mari kita iringi dengan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Persembahan saya serahkan kepada Ibu. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang telah disampaikan Kak Reksa Tuhan tentang hati Tuhan, kiranya kami bisa belajar Tuhan, kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Kami bisa menjaga hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, menjaga pribadi kami Tuhan Yesus, menjaga hati kami Tuhan, agar kami selalu ada di jalan-Mu Tuhan, agar kami selalu mengucap kata-kata yang positif yang tidak menyakiti hati orang lain Tuhan. Dan juga sebentar Tuhan kami akan berikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tutup bungkus Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan untuk saat ini Tuhan, untuk saat ini Tuhan yang belum bisa memberi Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan berkat yang melimpah-limpah Tuhan untuk setiap mereka Tuhan, agar mereka bisa memberikan kehidupan dengan lebih Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berkati Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang memberi pada pagi hari Tuhan, kiranya menjadikan pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus dan amin.
kita akan mendengarkan warta jemaat. Jumat ibadah komsel di rumah Ibu Sunarti, waktu jam 5 sore. WL Kak Roy, firman Tuhan Kak Felix. Hari Sabtu doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Hari Minggu ibadah raya di gereja jam 7:30. Petugas Minggu tanggal 4 Desember 2022, WL Ibu Juwarni, singer Kak Reksa dan Kak Yosua. Pemain musik grup El Shaddai Home. Petugas LCD Kak Gabriel. Pelayan sekolah Minggu Kak Rahul dan Kak Eko. Ya, terima kasih. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Untuk doa syafaat saya mohon dengan kasih Oma Tina. Saya serahkan kepada Bu Ju. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bisa diberikan kesehatan, perlindungan yang daripada Engkau Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan yang telah disampaikan Kak Reksa Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan untuk Kak Reksa sekolahnya Tuhan, keluarganya Tuhan, untuk pelayanannya Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan Tuhan setiap Kak Reksa Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan saat ini Tuhan. Ada jemaat yang sakit Tuhan, kiranya bilur-bilur menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Apapun Tuhan sakit penyakit yang mereka rasakan Tuhan, kiranya Engkau berikan kesembuhan, pemulihan yang daripada Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk saat ini jemaat yang belum bisa hadir Tuhan, mungkin ada kesibukan, ada masalah-masalah Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan Tuhan solusi Tuhan untuk setiap masalah mereka Tuhan, agar minggu depan Tuhan mereka bisa berkumpul bersama kami di tempat ini Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan, Kau berkati Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan, gereja GSCPD El Shaddai Tuhan, Kau berkati Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi pelayanan setiap anak-anak-Mu Tuhan, pemain musik WL Singer, LCD, bahkan tamburin Tuhan, Kau berikan roh kekompakan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau berikan roh kedewasaan untuk setiap mereka Tuhan, roh tanggung jawab Tuhan untuk setiap mereka Tuhan, roh rendah hati, roh yang daripada Engkau Tuhan untuk setiap mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda Tuhan. Kau urapi setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kau berikan Tuhan untuk setiap mereka Tuhan roh kedewasaan Tuhan, untuk mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kau kirim jiwa-jiwa yang baru Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu dan ibadah pemuda Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan setiap bangku-bangku yang kosong Tuhan di dalam gereja ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau penuhi Tuhan dengan orang-orang yang merindukan Kau Tuhan untuk beribadah mencari-Mu di El Shaddai Tuhan. Entah waktunya kapan kami tidak tahu Tuhan, tapi kami rindu Tuhan setiap bangku-bangku yang kosong Tuhan terisi oleh orang-orang yang merindukan Kau Tuhan untuk beribadah mencari-Mu di El Shaddai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan jemaat yang lama telah menghilang, jemaat yang lama tidak hadir Tuhan, kiranya Engkau jamah setiap mereka Tuhan. Kau ketuk setiap hati mereka Tuhan, agar mereka bisa kembali Tuhan untuk beribadah bersama-sama kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk oma opa Tuhan yang Kau percaya sebagai gembala sidang di El Shaddai Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk usia tuanya Tuhan, untuk kesehatannya Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Dan juga Tuhan untuk anak cucu mantunya Tuhan yang ada di Jakarta, Belanda Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi usaha setiap mereka Tuhan, kiranya Engkau berkati dengan melimpah-limpah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kau pulihkan Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan dari bencana alam yang ada Tuhan saat ini Tuhan. Mungkin bencana alam yang terjadi kemarin-kemarin Tuhan, kiranya Tuhan Kau pulihkan Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, agar tidak ada lagi Tuhan korban-korban, tidak ada lagi musibah yang ada Tuhan di dalam bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan juga Tuhan untuk Pak Presiden, wakilnya Tuhan, serta para menteri dari jajaran atas sampai RT Tuhan, Kau urapi setiap mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang jadi tanggung jawab setiap pekerjaan mereka Tuhan, Kau berikan roh yang takut akan Kau Tuhan, Kau jauhkan Tuhan
dari roh-roh korupsi yang bukan daripada Engkau Tuhan untuk setiap mereka Tuhan. Kau berikan Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan, bangsa yang penuh dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Juga Tuhan, untuk setiap rumah sakit yang ada Tuhan, Kau tutup bungkus Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan, untuk para dokter, peralatan medis, bahkan obat-obatan Tuhan, Kau tutup bungkus semuanya Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk persiapan Natal Tuhan, untuk yang nanti kami adakan Tuhan, untuk tanggal 4, 11, 25, bahkan malam tahun baru Tuhan. Kiranya Tuhan dari sekarang ini Tuhan, kiranya Engkau berikan kelancaran untuk semuanya Tuhan, untuk setiap latihan-latihan yang ada Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian Tuhan di dalam setiap pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau urapi setiap mereka Tuhan, Kau berikan kesiapan untuk setiap mereka Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Kau cukupkan semua dana-dana yang kami butuhkan Tuhan, untuk konsumsi Tuhan, untuk nantinya Tuhan, untuk perayaan Natal Tuhan. Kiranya Kau cukupkan dari sekarang Tuhan, Kau berikan kelimpahan Tuhan untuk setiap nantinya Tuhan. Dan juga Tuhan, Abang berdoa Tuhan untuk sekeliling kami Tuhan, bahkan keluarga-keluarga kami yang belum kenal